Kita tahu ada presiden yang dulu memilih joglo kan. Joglonisasi itu pernah terjadi, tapi itu sangat berpihak dan kalau kita lihat dari konsep keindonesiaan nggak fair. Iya. Sekarang kan kita lihat bandara apa itu pakai motif batik gitu. Ya. Saya rasa itu saya rasa itu salah satu upaya gagal paham ya. Jadi mundurnya pemahaman simbolisme. Ya. Jadi di Orde Baru itu bikin bangunan kayak tumpeng, bangunan kayak keong. Ya. Iya, iya. Sekarang kita tahu akibatnya sekarang. Terus sebagian besar ya masih kuliah ya. Ya nangis-nangis lah, sedih ini gimana, kita nggak bisa lanjut. Terus Bung Karno bilang gini, kok kamu pakai nangis gitu, ditinggal Belanda kok nangis. Salah satunya yang mengerem Bung Karno itu sebenarnya adalah satu policy bahwa dia nggak ingin ada investasi asing. Ya, kita masih di Diskusi Barbar, edisi spesial di bulan Juni sebagai bulan Bung Karno. Kita mengenal Bung Karno sebagai salah satu pendiri bangsa, presiden pertama, proklamator, kemudian penulis naskah drama, womanizer, wis pasti ya. Dan salah satu juga arsitek yang luar biasa, karena emang insinyur, beneran insinyur ya. Bukan dulunya dokter Andes, tiba-tiba jadi insinyur. Nggak begitu ternyata. Iya, ternyata langsung insinyur kan? Konsisten. Dan kita akan bicara bahwa Bung Karno ini sebagai arsitek. Sebagai arsitek, kemudian sebagai sesungguhnya arsitek yang beneran, membangun, arsitek kan membuat bangunan, termasuk juga membangun bangsa Indonesia. Sebagai pondasi dasar Indonesia, Bung Karno dengan para pendiri bangsa ini membangun Indonesia yang akhirnya seperti sekarang. Meskipun mungkin tidak seperti yang diharapkan oleh para pendiri bangsa, tidak seperti ini mungkin. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol dengan ada Mas Yuda dari Yayasan Bung Karno, seorang arsitek juga, insinyur ya. Sekarang hilang insinyurnya karena ada gelar baru, jadinya AR arsitek. Oh, sekarang nggak ada karena lagi insinyur ya? sudah ada undang-undang sendiri. Oh, gitu. iya. Jadi nggak boleh sembarang pakai IR. Nggak boleh ya? Oh, iya. Dan ada Pak Boy Birawa. Oh, yes. Tertawa di atas penderitaan. Tengkorak aja ya. Ini arsitek dan pelaku cagar budaya. Pelaku cagar budaya. Ya, jadi ini pasti kita ngomongin Bung Karno sebagai ya membangun bangsa ini, kemudian juga Bung Karno sebagai arsitek nih. Karena kalau kita lihat-lihat kan Bung Karno, saya pernah baca tentang buku Jengki, itu salah satu arsitek mungkin gaya-gaya Bung Karno di era itu, ini supaya kita menghilangkan gaya-gaya neo kolonial, kita bikin style Jengki, yang masih ada tersisa lah. Yang mirisnya bukunya dibikin oleh bukan orang Indonesia ya, teman saya namanya Tarik yang bikin. Nah, kita kan ngobrol-ngobrol nih, terlepas dari itu. Ini Bung Karno sebagai arsitek, dua hal ini kita omongin semuanya. Dalam pandangan Mas Yuda sebagai arsitek, ya beneran arsitek, Bung Karno kayak gimana sih? Bung Karno semula memang bingung, waktu itu dia kan mau sekolah tinggi, tapi yang tersedia kan sekolah ada hukum, ada dokter gitu ya, sementara cinta juga karena pinter gambar waktu SMA kan. Waktu itu belum ada fakultas kehutanan ya? Waktu itu belum adanya pertanian ya. Di Bogor. Iya, PB. Tapi kemudian beliau mungkin terinspirasi juga oleh Abikusno Cokrosuyoso, adik daripada Hos Cokroaminoto. Karena beliau kan kos-kosan di rumahnya Hos Cokro dan mungkin sering ketemu dengan Abikusno yang waktu itu udah otodidak jadi anemer, rancang bangun, pemborong juga merancang. Nah, belakangan mungkin akhirnya ya memutuskan masuk ke sipil ITB waktu itu. Tapi sebelum ITB namanya apa dulu? Technische Hogeschool di Bandung, berdiri tahun 20, beliau masuknya tahun 21. Terus kemudian ngambil jurusan bangunan, fokusnya pada arsitektur. Ya pelan-pelan kemudian ya akhirnya lulus juga lah ya dalam waktu yang pas, walaupun 1 tahun sempat ada jeda tuh karena dia harus ngurusin keluarga Cokroaminoto. Tapi yang jelas waktu itu orientasi politiknya sudah jelas ya, ingin selalu menuju Indonesia merdeka, makanya bikin biro bersama Anwari, saudaranya itu rada nggak genah juga karena kebanyakan ngurusin politik kan. Karena nggak lama setelah lulus kan bikin PNI. Tapi tetap arsitektur dan sebagai arsitek pada zaman itu tetap menggoda dan menjadi passionnya Bung Karno karena dia selalu mengatakan saya suka mencipta gitu. Saya suka mencipta. Dari proses penciptaan itu mulai dari yang tidak ada jadi ada. Dan itu semacam satu kepuasan tersendiri gitu ya. Dan tentunya bukan buat diri sendiri, hasilnya adalah buat orang lain. Ya akhirnya kemudian beberapa kali sempat ada kesempatan bergabung dengan Roseno juga akhirnya setelah keluar dari Sukamiskin.
Tapi ya itu Roseno kebetulan nggak main politik kan, jadi bironya rada bener jalannya Jalan lah gitu. ya. Bung Karno cuma ngakunya bilang aku bagian estetika aja, biar Roseno yang jalanin bironya. Tapi kan belakangan ketangkap lagi dibuang ke ND. Di ND juga gemes juga dia. Pertama kali yang dibuat adalah merancang tiang bendera dengan pelatarannya. Wah, pokoknya ada kesempatan merancang tuh dia lakukan gitu kan. Terus makam ibu mertuanya juga kan dia yang rancang juga tuh di ND kan. Apa aja sih bangunan yang mungkin sebagai cagar budaya nih yang dibangun Bung Karno yang mungkin tersisa bisa kita lihat gitu? Yang di Di ini rumahnya Bengkulu, sendiri? yang di Bengkulu. Bengkulu di masjid Jami. Oh, masjid ya. di Bengkulu. Masjid Jami. Tapi rumahnya juga masih bisa di Rumah yang di Bandung itu ya. Udah hilang sih. Oh, udah hilang. Tinggal yang di masjid Jami waktu dibuang ke Bengkulu kan Ya. dirombak habis. Dia belajar dari karyanya Schumacher di Cipaganti itu, karena itu kan gurunya. Jadi itulah kesempatan dia di samping bikin perusahaan mebel ya. ya. Suka Merindu kalau nggak salah ya. Masuk bikin perusahaan mebel juga. Iya, karena kan gatel tangannya merancang-rancang, mau tonil ke, mau apa, pokoknya semuanya kalau ada penciptaan itu Bung Karno itu happy gitu loh, Iya. merancang-rancang gitu. Jadi tetap proses berpikir, design thinkingnya jalan gitu. Iya, iya. Nah Tapi ini yang jadi cikal paling bakal. cocok dengan pemikiran dia tentang konstelasi keindonesiaan adalah dia mikirnya urban. Jadi bagaimana Visioner dong berarti. Waktu itu kan belum kebayang urban kan? dia jalan-jalan. Jadi misalnya kalau dia lihat misalnya tertarik itu Paris gitu ya. Iya. Jadi simbol-simbol yang masyarakat itu bisa ngumpul terus kemudian dan wisata di daerah publik yang Iya. ramai ya, bisa ngegelar tikar gitu. Di bayangan dia itu kebebasan dan komunal itu seperti itu. Jadi negeri Indonesia itu kegotong royongan gitu tuh harus tercermin dari situ. Tapi dia juga simbolis-simbolis itu penting gitu. Masyarakatnya harus punya pengarah-pengarah gitu. Supaya berubah dari tidak tertata menjadi tertata. Iya. Tatanan itu diperkenalkan dia. Jadi bayangan dia tentang konsep urban itu sangat clear. Iya. Ya memang arsitek-arsitek Belanda yang banyak itu kan membangun kota kayak Karsten tuh bikin Malang, Semarang. Itu juga dia pola pikirnya juga melihat dari sisi itu. Jadi kalau suatu tatanan itu dibuat bernilai-nilai apa namanya community kayak komunal, kemudian di kota, kemudian dari negeri gitu ya. Itu harus punya. Tapi Ya. mungkin dia agak terpengaruh sama aktivitas politiknya. Dia butuh ruang besar. Ya. Waktu di Bandung itu dia beberapa kali kan pidato di Pacuan Kuda Tegalega. Kan satu ruang publik yang sangat besar gitu. Dia butuh massa gitu kan. Jadi belakangan seneng juga dengan stadion utama GBK itu kan karena gathering besar, the ya. crowd gitu ya. Nah, itu ada yang menarik tuh. Jadi Sultan Tagdir Ali Sabana itu anggota Dewan Kota Praja. Dia bilang Soekarno ini punya dua karakter yang sangat menonjol. Idealism sensual. Ya. Jadi dia kecintaan pada hal yang indah. Dia suka lukisan. Dia suka apa namanya kalau lukisan itu pemandangan-pemandangan. Ya. Dia suka patung-patung. Ya. Jadi bentukan-bentukan kreasi yang menggambarkan keindahan. Iya. Di satu sisi yang lain adalah monumentalism. Jadi Ya. dua sisi yang berbeda. Satu sisi adalah keindahan. Monumentalism itu dia suka hal yang besar-besar. Betul. Nah ini pun kalau kita lihat peninggalan Bung Karno ya, kita ngomongin dari stadion Senayan lah, dulu nyebutnya Senayan, sekarang Gelora Bung Karno, ataupun patung-patung Ya. Tugu Selamat Datang, itu kan sangat terpengaruh Eropa Timur ya. Ya, ada posisi itu. Tapi Eropa yang saya sebut tadi bahwa Paris itu Iya sangat pengaruh pasti. sangat pengaruh sama dia. Iya, selalu gambarnya kan manusia yang begitu berotot ya, sangat Eropa. Iya. Tapi banyak juga kayak Tugu Tani misalnya. Dan itu meskipun banyak bilang itu politis loh. Iya. Tugu Tani itu menghadap ke, itu benar nggak sih? Ada Tugu Tani itu dekat dengan kedutaan Amerika. Iya. Dan ngadepnya ke sana loh, kalau dipikir bawa pacul mau ke Oh Amerika gitu. Ya, gitu. itu pinter orang Indonesia lah gato-gato. Gato-gato. Tapi ya? sebelum ada itu sebenarnya Silaban dan si Bung Karno sudah bikin kantor di situ 7 lantai. Ya. Posisinya itu segitiga itu dia di posisi segitiga ini bentuknya itu trapesium. Ya. Situ jalannya masih jalan gereja Inggris ya. Itu gereja Inggris sekarang itu Anglikan, sebenarnya ya. ada gereja Anglikan, tersembunyi ya di situ. Nah, dulu tuh depannya tuh bikin kantor. Oh, taman itu dulu kantor di situ. Ada di situ. Jadi di bukunya Silaban ada dia terbentuk. Iya. Dia mau jadi tapi nggak jadi. Tapi kan kaca kuncinya kenapa monumental perlu mengangkat semangat bangsa. betul. Harga diri Ya, bangsa kata Bung ya, Karno kan. selama ini jadi budak, Ya. ya kan feodalisme dan sebagainya, mungkin bisa mengangkat kejiwaan kebangsaan masyarakat yang selama ini terjajah
Soalnya kalau gini, kalau bangunannya kecil-kecil gitu, terus gimana terinspirasi untuk Iya, betul. thinking big gitu loh. Ya karena waktu itu kan waktu ditanya, kalau nggak salah sama Khrushchev ya, kamu mau bikin apa nih, bantuan apa? Bikin stadion. Iya. Kan rakyat kamu miskin, lapar, kenapa nggak bantuan Iya. makanan? Saya pengen bikin stadion yang sama, stadionnya kayak Yang dia lihat di Moskow ya. Di Moskow kan, Ya, stadion ya, kayak ya. ini saudara kembarnya lah gitu. Ya, ya. Waktu Itu benar. bikin Monumen Nasional kan bilang, kamu mau pinjam duit, orang itu bikin jalanan dulu, bukan dasi dulu gitu kan. Iya, iya. Tapi dalam posisi itu, dia kan mengalami ya sejak kecil bagaimana posisi penjajahan tuh ya. Di mana inlander itu dianggap orang nomor 2. Ya. Kalau pintu masuk di itu, gedung yang di Societet. Societet ya, pribumi dan anjing nggak boleh masuk. Iya, saya pernah baca posisinya di itu- kolam renang Cikini juga ada tulisan Ya, gitu ya, kan di dulu Swimbat, bahwa Cikini Swimbat. iya, itu nggak boleh, anjing dan pribumi nggak boleh masuk ya. Walaupun sebenarnya itu juga nggak secara umum sih ya, Ya, karena orang-orang Indonesia yang punya posisi Ya, tinggi, bisa juga. Jadi memang ada perbedaan ya, diskriminasi. Tapi apapun juga itu yang dirasakan juga oleh Bung Karno yang dia lihat gitu ya, yang dia lihat dan dia alami sendiri. Dan dengan monumentalisme itu mudah-mudahan ada rasa percaya diri lah yang tumbuh gitu. Dan yang menarik dari apa yang dilakukan Bung Karno terkait dengan tadi yang Pak Boy bilang arsitektur dan perkotaan itu selalu dengan perhitungan yang cukup akurat, relatif. Karena dia ya. arsitek. Karena dia tahu kemampuan, Ya. waktu, ya gitu ya. Misalnya nih contoh, Impact, ya. contoh misalnya gini, waktu pertama kali mau dibuat Hotel Indonesia, banyak yang protes, lo kenapa pakai arsitek Amerika? Ya, Bung Karno bilang, lo gini, kita belum pernah bikin hotel internasional modern. Ya. Bangsa Indonesia belum pernah bikin. Jadi mari kita serahkan pada yang mampu. Tapi setelah itu, nah ini kan yang bagusnya gitu. Setelah itu silakan saudara-saudara bikin Ambarukmo, Samudra Beach, Bali Beach. Ya, itu Orang barengan Indonesia. hampir ya, berurutan ya. Tapi belajar dulu dari Hotel Indonesia. Nah, ini kan proses pembinaan nih. Ya. Jadi nyantri dulu sama yang jago, tapi setelah itu kita serahkan pada anak bangsa kan gitu ya. Ya. Dan itu proses yang selalu dilakukan Bung Karno. Contoh kedua, waktu mau bikin diorama di Tugu Nasional kan ada museumnya di bawah. Ya, Monas ya. Belum pernah bikin orang Indonesia. Apa yang beliau lakukan? Bukan langsung cari konsultan, terus langsung harga terendah, terus langsung sering kerjain, nggak bisa. Disekolahkan dulu, kursus bikin diorama di Jepang. Supaya nanti waktu pulang membawa pengetahuan, skill yang cukup, silakan saudara membuat diorama sebagaimana standar internasional pada zaman itu. Ya. Nah, itu hal-hal yang selalu dilakukan oleh Bung Karno karena dia menguasai kemampuan bangsa Indonesia. Begitu dianggapnya nggak mampu, bukan berarti itu final. Didorong untuk jadi mampu Ya. lewat proses, kan gitu. Ya, ya. Proses-proses saya juga menarik gini. Jadi cara untuk mendapatkan feedback dari yang, jadi nggak dari dia sendiri gitu ya. Jadi sayembara Istiqlal itu selama 2 tahun juga ya. Oh, ada saya bikin sayembara juga. Iya, itu kunci banget. Jadi kalau kita melihat itu apa makna sayembara nggak seperti sekarang kan? Dia kan butuh masukan kan pertama kali membuat ya. Ya. Ini negeri baru berdiri. Itu ketika yang masuk itu panjang, itu sayembaranya panjang. Sama dengan Monumen Nasional itu sama 2 tahunnya 5355 gitu. Jadi 63 ya. Iya, betul deh. Yang Istiqlal 55 55 selesainya ya betul, ya. 55. Dan posisi itu dia belajar dari peserta sayembara. Oh. Jadi nggak punya sesuatu dulu, kemudian menilai berdasarkan itu. Tapi kemudian yang sayembara yang menang adalah yang dipilih adalah karya rancangannya Frederick Silaban. Ya, itu tuh yang pertama dia juara, tapi kalau yang Monas yang juara 2 ya. Monas juara itu satu yang Istiqlal, Monas itu 2 kali sayembara dianggapnya gagal. Terus kemudian yang terakhir itu diputuskan minta pada Pak Sudarsono dan Silaban untuk membuat mencari, usulan berdasarkan hasil-hasil sayembara sebelumnya. Oh. Nah, waktu Silaban pertama sebenarnya Bung Karno milik karya Silaban. Ya. Super monumental Ya, memang. betul. Tapi Bung Karno berpikir gini, Sil, ini mahal ini, kita nggak punya uang ini untuk segede Iya, ini. iya. Bisa dikurangin nggak gitu. Silaban bilang gini, ya kalau dikecilkan ya jangan saya. Take it or leave it gitu. Iya. Silaban coba. Seorang arsitek, presidennya bilang tolong bisa di-reduce sedikit. No. Tapi Bung Karno menghormati itu. Ya, Ya udah, ya, akhirnya ya. apa? Ya udah pakai yang karya Sudarsono. Karena Silaban bilang nggak bisa ditawar. Iya. Tapi toh pada saat itu Silaban juga dapat beberapa kesempatan Iya. untuk merancang juga. Tapi Sudarsono insinyur juga kan, arsitek juga. Dia arsitek, bukan Iya. insinyur tapi. Oh, iya. Dia arsitek. Tapi bukan kemudian seniman yang suruh bikin bangunan ya. Bung Karno tahu betul peran dan Batasnya seniman posisi di mana, ya. arsitek di mana. Istilahnya bukan
Edi Sunarso disuruh bikin Iya, gedung nggak mungkin lah. Iya. Tapi kalau dia kemudian menyempurnakan lewat proses penempatan patung dan Ya, sebagainya itu, beda-beda lagi kan itu ya. jadi tahu perannya lah gitu Ya, ya. sesuai. Lakonnya itu Bima di mana, Arjuna di mana gitu, itu jelas Ya. gitu ya, nggak dicampur-campurin dalam kotak wayang yang sama. Serahkan tapi pada begitu ahlinya, naik ya. ya kan, Serahkan pada begitu ahlinya. naik ke layar itu jelas perannya gitu, nggak dicampur-campur. Berarti emang Bung Karno punya gagasan besar dong, dan semua Itu ada yang penting lagi ya sebenarnya yang orang nggak begitu peka atau sensitif melihatnya. Jadi Indonesia ini diwakili oleh apa? Ya, itu kalau kita tahu polemik kebudayaan itu kan Sultan Takdir Al-Basra Arwin Pane. Yang satu berpikir bahwa kita masuk pada era modern dan puncak-puncak kebudayaan lama itu harus mencapai puncaknya. Dan Arwin Pane bilang, kita harus memakai tetap tradisinya. Problem kita kan kita banyak sekali tradisi dan karakter. Nah, ketika coba kita lihat ke Istiqlal atau saya baru sebut Bank Indonesia, BNI. ya. Jadi posisinya itu mau pakai siapa? Kalau hanya memakai salah satu, pasti ribut yang lain. betul. Atap kalau mau pakai joglo, yang pasti yang gonjong, atap Toraja juga nggak setuju. Ya. Juga sebaliknya. Jadi ada kan kita punya banyak karakter ya. Nah, bukan hanya itu, terus kemudian pilihan-pilihan yang diambilnya itu tidak berpihak pada salah satu. Kita tahu ada presiden yang dulu lebih memilih joglo kan. Joglonisasi itu pernah terjadi, tapi itu sangat berpihak dan kalau kita lihat dari konsep keindonesiaan nggak fair. Iya. Karena perbedaan dan keragaman itu kan harus diterima. Pada saat sama seperti dia cukup dekat dengan Silaban itu pendekatannya apa? Pertama kan yang baru di modernisme itu adalah kemanusiaan. Nilai-nilai itu diambil. Jadi pendekatannya tidak lagi tergantung pada ornamen. Iya. Jadi ornamen ini akan sangat berpihak. Kalau di arsitektur modern itu kan feodalisme ya. Yang kemudian revolusi Indonesia menghabiskan itu, muncullah kemanusiaan yang lebih baru. Dalam posisi itu Bung Karno berpihak pada itu. Dan pemikiran saya Sultan Tadik Ali Zaman kan posisinya sama ya. Jadi untuk mencapai Indonesia bagaimana? Apakah pada nilai-nilai tradisi yang beragam itu kita berpihak pada mana? Karakter pegunungan dan pesisir aja beda gitu ya. Yang dekat sungai dan kemudian di dataran juga berbeda karena kita kepulauan yang sangat beragam. Yang belum masalah ini ya. Etnisnya itu yang datang dari mana-mana itu banyak sekali. Tapi mungkin juga Bung Karno terinspirasi sama Brasil. Waktu Kubicek bikin ibu kota baru Brasilia itu kan yang muncul arsitektur modern. Artinya Bung Karno itu kan terbuka untuk banyak masukan dan kalau saya ingat itu Abidin Kusno bilang bahwa yang dilakukan Bung Karno itu mencoba tadi mengumpulkan semua kekayaan Indonesia tapi dijadikan supralokal itu diangkat gitu. Jadi bentukan baru yaitu ya seperti yang Benedict Anderson bilang lah. Imagine communities kan. Ini imagine architecture yang sebelumnya nggak ada presidennya, tapi kemudian dibangun jadi ini keindonesiaan kita sebagai satu proyek ya. Proyek Indonesia ini kan tadinya nggak ada, yang ada kan proyek Hindia Belanda dan kumpulan dari kerajaan-kerajaan kecil gitu kan. Nah, tiba-tiba harus mencerminkan jati diri bangsa, yang beragam itu. Nah, memang perlu dicarikan satu contoh kan. Nah, ini kan penuh resiko juga. Tapi itu yang diambil, itu mengambil yang tadi Pak Boy bilang ya, yang relatif bisa mengakomodasi dan nggak ada yang protes gitu loh. Dan lebih adil, semua orang nggak merasa disingkirkan juga kan. Tidak terakomodir. Benar, tidak menyingkirkan keindonesiaan dalam level kesukuan atau etnik ya. Nah, tapi mencoba mengumpulkan jadi persatuan gitu kan. Nah itu kan agak berbeda. Sekarang kan kita lihat bandara itu pakai motif batik gitu. Saya rasa itu salah satu upaya gagal paham ya. Karena seolah-olah nggak ada yang salah sebenarnya, nggak ada yang salah. Tapi barangkali proyek Indonesia yang dulu dilakukan oleh Bung Karno dan kawan-kawan itu punya cara berpikir yang berbeda gitu. Jangan kembali kepada tradisionalisme utuh. Tetap tradisional itu dijaga sebagai sumber inspirasi dong. Tapi outputnya itu harus ke-Indonesiaan yang kita gagas gitu loh. Karena toh Undang-Undang Dasar 45 baru ya kan. Pemerintahan Indonesia nggak ada sebelumnya. Jadi ini kan semuanya kebaruan ya. Nah, kalau kembali lagi ke belakang, ini kan kemunduran. Berarti kan kita kembali ke sebelum 1928. Ketika kita declare masih kesuku-sukuan semua. Nah, Yong Yava aja bubar, ya kan? Yong Batak aja bubar. Dengan mengambil risiko mengorbankan kelokalannya. Ini kan sebuah pengorbanan yang luar biasa. Tapi sekarang tiba-tiba ada gerakan lain yang kembali lagi ke lokal untuk kepentingan yang apakah ini mendukung Indonesia atau malah mendisintegrasikan Indonesia? Kita nggak tahu. Nah, kemudian kalau lihat pembangunan yang sekarang nih,
Kita lihat pembangunan berapa tahun terakhir yang cukup masif, tiba-tiba dibangun banyak jalan tol yang padahal mungkin kalau kita lihat nih, Bung Karno itu membangun kan sesuai dengan kebutuhan. Semua sesuai dengan tadi kan kebutuhan dan sesuai kemampuan. Kemampuan ya. Kita lihat Monas sebenarnya pengennya nggak seperti itu, tapi karena ini duitnya nggak ada nih, Iya. jadi kita bikin yang sesuai aja gitu. Nah kalau yang sekarang kayaknya kan pembangunan tol ini jangan-jangan emang nggak dibutuhkan berapa jalan ruas tol lah, karena banyak tol yang kemudian sepi, belum berfungsi Betul, semaksimal, ataupun bandara-bandara yang dibangun tapi sebenarnya masih kosong karena emang sebenarnya belum butuh pelabuhan-pelabuhan atau pembangunan-pembangunan lainnya. Nah kalau ini melihat sekarang pembangunan yang sekarang itu apakah sesuai dengan gagasan-gagasan yang diimpikan Bung Karno dulu atau enggak? Kayak IKN lah terutama juga. Misalnya. Salah satunya yang mengerem Bung Karno itu sebenarnya adalah satu policy bahwa dia nggak ingin ada investasi asing. Clear. Ya. Lebih baik saya pinjam dan itu jadi beban kita bersama Ya. daripada orang asing masuk dan kemudian invest. Ya. Makanya pembangunan betul-betul tertib, disiplin dan hati-hati. Lebih baik pinjam, loan daripada suruh invest. Nah, Tapi terukur ya. terukur ya. Ya. Tapi begitu itu berubah, invest, kan kesannya kayaknya remblong. Wah, Ya. uangnya banyak kok. Udah bangun Ya kan? semuanya aja ya. Ya, mereka kan bisa, bukan uang kita. Tapi begitu kita minjem, kita ngukur nih, kita Iya. bisa kembaliin nggak ya? Kan gitu ya. Nah ini situasinya, dan waktu itu kan begitu Bung Karno jatuh, nggak lama sebelum jatuh itu kan tiba-tiba kan keluar Undang-Undang Nomor 1 tahun 67, Nah, investasi. penanaman modal Modal asing. asing, ya. Nah, ya, dengan demikian paradigma ekonomi pembangunan kita berubah. Bung Karno betul-betul memutuskan, ya kalau dengan pinjaman kita mengukur diri sendiri nih. Dan Iya. itu remnya salah satunya. Di samping tadi kemampuan untuk membaca kemampuan kita, waktu yang tersedia dan sebagainya gitu. Pada banyak kasus kan misalnya waktu bikin planetarium. Ya. Planetarium kan dulu tujuannya ini orang Indonesia banyakkan tahyul gitu. Bintang itu sebuah keilmuan, astronomi dan sebagainya. Kan dibangunlah tuh planetarium. Tapi kan dapat bantuan dari GKBI sama dari Markam kalau nggak salah kan. Maksud Bung Karno adalah ya kalau kita bisa bangun dengan kekuatan sendiri kenapa tidak gitu ya. Karena tujuannya kan kemandirian gitu ya. Berdikari. Berdikari Ya. kan gitu ya. Itu konsep dia Trisaktinya itu. Ya, berdaulat politik, ya, Ya. mandiri ekonomi, berkepribadian dalam budaya. Jadi pegang kalau keluar dari situ parah gitu karena itu kan statement yang sebenarnya normatif buat negeri yang baru Ya. berdiri ya. Kalau mau menjadi punya kepribadian yang kuat ya sebagai suatu bangsa, maka itu karena di dalam proses waktu itu kapitalisme itu pasti sifatnya itu menjebak ya untuk membuat tidak berdikari lagi. Ya, ya, ya. Jadi ketergantungan itu akan terus menerus tuh. Ya, kalau bangun utangnya terus Ya. membesar. Ya. Dari posisi itu ada persyaratan-persyaratan yang diberikan yang tahu kalau dia lakukan itu dia akan nggak bisa balikin. Ya, ya. Karena kemudian muncul ketergantungan, makanya berdikari secara ekonomi itu menjadi fundamental. Walaupun pada saat itu terkesannya berat sekali ya. Ya. Terkesan berat sekali, tapi itu resiko dari policy yang dibangun gitu. Ya. Dan waktu yang menarik ada satu pidato tanggal 30 September 1965 di Istora Senayan pada sarjana-sarjana teknik tuh. Malam sebelum G30S tuh. Ya. Beliau pidato begini. Betul kita membangun itu dengan material, jadi material investment. Di sisi lain merupakan capital investment juga gitu. Ya. Ya. Tapi jangan lupa, di antara dua itu ada satu lagi yang lebih penting justru, yaitu adalah istilahnya itu mental investment. Mental investment itu diterjemahkan sebagai Bung Karno, jiwa sosialisme. Ya. Jadi apalah artinya sebuah material investment, apalah artinya sebuah capital investment kalau nggak punya jiwa sosialisme, Ya. gitu. Dan jiwa sosialisme itu dia bilang hanya bisa diwujudkan kalau punya kemampuan pengetahuan teknis Ya. yang mumpuni, bukan sekedar bisa, tapi juga bertanggung jawab gitu, Ya. schedule, anggaran, macam-macam gitu. Nah kepada sarjana teknik beliau sampaikan bahwa pilarnya itu dua memang, material sama capital ya. Tapi di atas Harus ada segala-galanya, sosialnya. jiwa membangun itu harus sosialis, bukan kapitalis gitu. Ya. Berarti Karena- konsep membangun harusnya untuk ya sosialis dalam hal ini adalah kemakmuran rakyat. betul. Ya. Kesejahteraan rakyat kan Betul. seharusnya. Kembali ke sila kelima, keadilan sosial Sosial, bagi ya. seluruh masyarakat.
Nah, yang dia sampaikan di situ juga sudah tahu bahwa akan kemana itu ya. Makanya disebutkan bahwa perjuangan saya lebih mudah karena melawan penjajahan. Perjuangan kalian akan lebih berat karena melawan bangsa sendiri. Bangsa sendiri termasuk kapitalisme itu akan cucunya. bersifat seperti itu. Jadi pemecah belahan itu bukan secara politik, secara ekonomi. Jadi sekarang misalnya masalah tambang ya, kemudian masalah hal yang kemudian banyak ke daerah, mulai kemudian otonomi daerah diberikan, sama saja, cuma memindahkan problem aja, korupsi dari pusat atau korupsi di daerah. Akhirnya dipindah ke daerah nggak banyak manfaatnya juga, karena kemudian yang terbentuk ada klaster-klaster itu. Nah klaster itu tadi itu, saya problemnya itu kenapa dia bisa membaca, yang harus kalian hadapi musuhnya adalah diri sendiri, karena terlalu berat ya melawan kapitalisme itu, terutama tanpa prinsip tadi. Berdikari secara ekonomi. Sosialisme yang gotong royong itu harus punya basis yang kuat. Dasarnya apa? Kita punya kelemahan yang sangat mendasar gitu kan. Kenapa? Ya tadi begitu tinggalan kolonial itu semua diambil semua kan. Dijarah aja nggak ada yang punya gitu. Dianggap tidak ada yang punya. Tambang-tambang itu sama. Dianggap tidak ada yang punya. Tapi karena kita tidak punya tujuannya untuk merdeka apa? Ya, karena kalau semua menjarah bagian sendiri bisa. Tapi kita akan bubar lagi gitu. Kan Bung Karno bilang kemerdekaan itu jembatan emas menuju jembatan masyarakat. Emas. Yang adilan beradab lah, keadilan sosial dan sebagainya. Tapi kalau bicara angle lain lagi soal kembali ke arsitektur ya, atau arsitek. Kan akhirnya tahun 50 itu dibuatlah jurusan arsitektur di ITB. Tapi dulu ITB kan di bawah UI. Jadi itu fakultas teknik sebenarnya. Bung Karno ikut mendorong karena beliau bilang dulu waktu saya sekolah nggak ada khusus arsitektur, sipil bangunan, sipil belajar jembatan, jalan raya, bendungan, arsitektur macam-macam lah, termasuk yang perkotaan juga. Nah sekarang berdiri. Nah, tapi satu hari kan orang-orang Belanda kan gara-gara urusan pasca KMB, terus urusan Irian Barat, kontrak-kontrak orang-orang Belanda itu kan nggak diperpanjang. Jadi ITB pada saat itu termasuk jurusan arsitektur kehabisan dosen. Dosennya nggak diperpanjang. Kalaupun nggak kehabisan kekurangan gitu. Wah, terus himpunan mahasiswanya panik karena ada indikasi sekolah arsitektur itu akan ditutup, digabung kembali ke sipil, gitu kan. Terus kemudian himpunan ini berangkat ke istana, diterima sama Presiden Soekarno loh. Clear itu satu sejarah khusus. Terus sebagian besar ya masih kuliah ya, nangis-nangis lah, sedih ini gimana, kita nggak bisa lanjut. Terus Bung Karno bilang gini, kok kamu pakai nangis gitu, ditinggal Belanda kok nangis. Nah, coba ya, coba nasionalisme gitu, ditinggal Belanda kok nangis gini-gini. Oke, sekarang kita carikan jalan keluar. Bung Karno langsung kasih solusi, nggak usah panggil menteri nanti turun SK, aduh kelamaan. Langsung telepon Dubes RI di Swiss, langsung cari orang Indonesia. Oh, enggak, cari arsitek yang mau ngajar di Bandung dari Swiss. Orang Swiss. Orang Swiss. Terus waktu ditanya loh, kenapa Swiss? Kalau dia bisa bikin jam yang bagus pasti arsitekturnya bagus, gitu ya. Ya ini logikanya gitu kan. Sama Austria, karena Bung Karno senang sama Vienna gitu ya. Panggil. Jadi kemudian ditambah lagi kebetulan waktu itu ada Kentucky Field Program. Jadi Amerika juga kasih bantuan. Jadi guru-guru baru itu dosen datang dari Austria, datang dari Swiss, datang dari Amerika untuk mengisi kekosongan tenaga pengajar orang-orang Belanda itu, kecuali ketua jurusannya Van Romon itu dulu berjasa merestorasi sisi terakhir dari Prambanan. Dia bertahan jadi ketua jurusan sampai tahun 63, 64 gitu. Tapi dengan demikian jurusan arsitektur di Indonesia hari ini yang sudah sekarang jumlahnya 205 di seluruh Indonesia, mulainya dari Fakultas Teknik. ITB bagian dari UI itu diselamatkan oleh Bung Karno karena Bung Karno bilang penting karena dulu saya nggak punya, saya nggak sekolah di situ jurusan arsitektur. Nah kelihatan nasionalismenya dan kelihatan juga bagaimana beliau menyelesaikan persoalan dengan cepat gitu loh. Wah nunggu panggil menteri, aduh kelamaan udah, ini cepet nih. Dan mahasiswa pulang ke kampus, nggak lama kemudian dosen-dosen datang. Nggak usah pakai SK menteri segala macam. Pokoknya kalau nggak ada kejadian itu nggak ada fakultas arsitek di Indonesia. Bubar. Mungkin butuh waktu lama lagi untuk kemudian muncul gitu kan. Ya karena pemerintah yang berikutnya di rezim berikutnya Orde Baru ya, meskipun Orde Baru kan bisa dibilang Orde Pembangunan. Betul. Nah ini mereka melanjutkan nggak sih, Orde Baru melanjutkan gagasan-gagasan Bung Karno nggak sebenarnya? Melanjutkan dengan cara yang berbeda. Kalau dari sisi kearsitekturan lah ya. Dulu banyak mewarisi kolonialisme Belanda juga sebenarnya.
banyak biro-biro arsitek itu bentuknya firma. Ya. Terus kemudian CV. PT mungkin 1-2 ya, karena jumlah juga nggak banyak. Waktu Orde Baru didorong semua jadi PT. Jadi pendekatannya bukan keahlian orang, tapi padat modal. Oh, jadi beda lagi ini Beda, ya? nah begitu padat modal, kan approach berbeda. Iya, iya, iya. Itu yang terjadi sejak Orde Baru. Jadi Sampai sekarang? Sampai sekarang. Ada lagi. Iya. Jadi mundurnya pemahaman simbolisme. Ya. Jadi di Orde Baru itu bikin bangunan kayak tumpeng, bangunan kayak keong. Ya. Iya, iya. Sekarang kita tahu akibatnya sekarang. Formalisme itu ya. Bangunan, iya, bangunan seperti burung. Jadi interpretasi tentang Tunggu. Jadi burung itu sebenarnya datangnya udah dari awal tumpeng dan itu ya sebenarnya ya. Betul. Ini cuma pada titik yang paling ekstrim lah gitu ya. Oke. Kok burung itu kelelawar? Oh ya, kelelawar bisa juga. Tapi Pokoknya artinya itu tidak berdasarkan pendekatan akademik. Ya. Ya. Jadi sebenarnya koreksi arsitektur modern terhadap masa-masa sebelumnya adalah menghapuskan hal yang negatif pada kemanusiaan dan peradaban. Ya. Dan kemudian mengganti sesuatu yang baru adalah untuk masyarakat, untuk umat semua. Ada keadilan dan segala macam. Ya. Terutama pada posisi bahwa semua orang itu cukup makan, cukup dalam berkota juga sama. Ya, pendekatannya sama. Tapi ilmu itu tidak sampai pada birokrat. Ya. Sehingga samalah munculnya tadi itu penggunaan jogloisme di mana-mana di joglo. Ya, Ya. betul. Jadi simbol-simbol tadi itu tidak diketahui maknanya, tidak diketahui tujuan awalnya, cara membangunnya, sebab-sebab kehadirannya, kemudian diulang. Ya. Joglo di atas beberapa gedung tinggi gitu ya. Nggak jelas. Nggak jelas. Jadi pintu gerbang juga. Betul. Jadi konsep naungan supaya teduh tropis itu seperti apa? sekarang Arc de Triomphe, Menara Eiffel, ya. Terus bangunan-bangunan kayak shop house-nya Belanda itu di Amsterdam tuh ya, direplika lagi tuh di mana tuh? Iya. Artinya Iya, itu kayak Las Vegas. Iya, kayak Las Vegas. Ya. Ya itu pendekatan apa yang terjadi di Orde Baru. Jadi simbolisme dipakai mungkin ya. Ya tadi seperti masalah konten ya, mengambil hati dengan cara yang bersifat massa gitu ya. Kemudian tujuannya jelas itu ya. Pada posisinya adalah suatu penguasaan pada pusat dan kemudian keseluruhan. Jawa menjadi center, ya. Jakarta menjadi pusat dan seterusnya. Ya. Jadi pola itu kan kemudian direplika terus. Kenapa? Ya itu yang diduga Bung Karno. Musuh kamu nanti adalah Bangsamu Bangsamu sendiri. sendiri. Tapi di sisi lain menarik juga bahwa Bung Karno itu dengan semua personanya ya, dengan semua posisinya yang serba tinggi pada saat itu, berani juga untuk legowo menerima masukan. Contoh misalnya, waktu proyek Asian Games mulai, itu kan dapat bantuan dari Soviet ya, pinjaman tuh 12 juta US dollar. Terus kemudian tim dari Moskow itu kan datang bawa maket ceritanya, dan lokasinya tuh semula ditaruhnya di Duku Atas, sekarang jadi BNI City itu ya. Silaban sebagai penasehat ikut datang akhirnya. Terus kemudian Silaban bilang begini, Bung, ini terlalu dekat sama Jakarta. Padahal stadion dan semua kompleks olahraga itu butuh luberan. Ya. Kalau pas bubar gitu atau pas datang itu butuh ruang yang lebih besar. Tapi Bung Karno bilang, lah ini kan udah jadi maketnya. Maketnya udah jadi, tinggal segera kita laksanakan. Ya terserah Bung, kan gitu ya. Silaban loh. itu naik helikopter itu kan? Enggak, ini belum sampai situ. belum sampai. Akhirnya terus jadi gimana? Dibuktiin Ya kalau aja. bisa lebih ke selatan lagi, mendekat ke Kebayoran Baru gitu. Nah, baru tuh dicari lokasinya sama Bung Karno. Waktu itu kan Jalur Sudirman hampir belum ada tuh, cuma gang kecil kan. Ya, Jadi belum gang kecil. naik helikopter terus nunjuk desa Senayan itu kan. Artinya apa? Dengan situasi itu, dengan kemampuan beliau pun juga mau mendengar juga akhirnya. Ya. Karena logis. Oke, kalau gitu kita pindahin. Ya. Ya akhirnya bongkar lagi tuh settingnya. Dengan demikian akhirnya muncul Semanggi. Semanggi yang memisahkan Senayan dengan Jakarta. Karena Jakarta dulu kan berhentinya di Duku Atas. Duku Atas ya. Kecuali masuk yang Matraman ketemunya Jatinegara. Ya itu satu contoh bahwa Bung Karno pun juga dengan logika tekniknya gitu bisa menerima masukan yang Masuk jalan akal, masuk kan? akal gitu Iya, loh. iya. Ya. Oke, ini sekarang terakhir nih ya, karena udah 33 menit. Terakhir nih ngomongin sekarang pembangunan IKN, terus selalu ngomong itu meneruskan cita-cita Bung Karno. Sebenarnya benar nggak sih? Nah, kalau tadi kita lihat bagaimana Bung Karno melakukan kalkulasi teknis Iya. dikaitkan dengan anggaran dan waktu, yang nggak ngikutin dong. Iya. Ya Kalau kan? kalau dilihat dari Dari omongan sisi tadi, itu loh.
Ini IKN bukan hanya Bung Karno nih. Bung Karno kan mengukur waktu. Iya. Contoh misalnya waktu membangun Tugu Nasional hampir bersamaan dengan Masjid Istiqlal. Bung Karno memutuskan segera meneruskan pembangunan Tugu Nasional. Iya. Karena kalkulasinya beliau mengatakan gini, kalaupun Istiqlal hari ini abandon, jalannya lambat karena uangnya terbatas, saya dahulukan Tugu Nasional. Karena beliau dengan pemahaman beliau terhadap rakyat Indonesia, nggak mungkin masjid abandon dong. Ya, Ya, betul. Jadi akhirnya Tugu Nasional diselesaikan. Walaupun akhirnya waktu beliau jatuh pun ya tinggal sedikit lah ya. Tapi kan kemudian terbukti bahwa Istiqlal dilanjutkan. Betul. Udah segede gitu kan. Tapi artinya beliau ngukur gitu loh. Artinya ukuran itu, kemampuan itu dengan anggaran itu masuk dalam hitungan gitu. Ya. Nah, apakah itu masuk dalam proyek IKN? Nggak terjadi. Karena semua dipaksakan. Nah, Bung Karno kalkulasi. Ya tentu dapat masukan ya dari Roseno, Ya. dari Silaban, dari Sudarsono, dan tentu yang kawan-kawan lain yang menguasai teknis. Termasuk juga ada satu keponakannya Kartini, namanya Srigati Santoso. Waktu itu jadi Sekjen PU, ikut banyak membantu Bung Karno mewujudkan beberapa proyek. Misalnya Jagorawi. Jagorawi itu zaman Bung Karno. Terus Ancol, itu zaman Bung Karno. Tapi kalkulasinya sama PU, Srigati Santoso itu. Ya beberapa disiapkan, tapi kemudian dilanjutkan gitu. Nggak pengen semuanya harus selesai pada masa saya memimpin gitu loh. Contoh satu lagi, waktu bikin museum di galeri diorama di bawah Tugu Nasional, itu kan ada 48 kotak diorama. Bung Karno bilang begini, oke, kita isi sejarah yang jadi ketuanya Nugroho Susanto. Kita isi 36. 12 kita serahkan pada generasi yang akan datang. Coba. Bukan, semua harus diisi, ini zamanku loh. Enggak begitu. Nah, itu value yang kita bisa pelajari dari Bung Karno bahwa dia menyiapkan dan nggak rakus, diserahkan juga sebagian pada generasi yang akan datang gitu. Nggak cari muka untuk dirinya sendiri lah ya, kasarnya carmuk. Ya udah proklamator bersama Bung Hatta, what can you do kan gitu ya. Gimana Pak Boy? Kalau IKN itu ada dua hal, sebenarnya bisa tiga pada elemen yang lainnya. Jadi pertama adalah kepindahan ibu kota, kemudian adalah lokasi dan posisinya, dan kemudian jangka pendek, jangka panjangnya. Nah, yang pertama itu kepindahan itu memang seperti tidak terhindarkan. Bahkan Belanda pun sudah mau pindah ke Bandung. Ya. Dalam posisi berarti ada problematik. Problematik apa aja? Ya. Bahkan sejak Sunda Kelapa yang dia bangun, VOC kan masuk ingin membuat center administrasi untuk seluruh dunia yang dia kerjakan oleh VOC. Dan kemudian dia mengambil Sunda Kelapa diperbesar sebagai pelabuhan. Pada giliran kemudian ada keinginan, wah kayaknya nggak bisa lagi karena dia posisi pantainya tidak memadai sebagai pelabuhan. Dia berhentinya jauh, ya. Kapal perahu-perahu kecil yang masuk. Akhirnya dia usulkan ke Belanda untuk bikin Tanjung Priok. Tapi Tanjung Priok itu pada prosesnya itu sudah kalah sama Tanjung Perak. Pada giliran berikutnya kalah sama Singapura. Jadi apa yang menyebabkan memang posisi seashore atau pesisir utara Jawa ini tidak terlalu bagus untuk pelabuhan besar. Nah itu satu. Jadi tapi kenapa pindah yang nggak pakai pelabuhan? Ya makanya itu dulu. Itu yang menyebabkan Belanda mulai berpikir kalau gitu lebih nyaman. Ya. Jadi masalah di Batavia itu kan juga ada masalah air, air bersih. Kemudian bergeser terus ke selatan. Semakin ke selatan tadinya mau ke mau ke Bogor, ya kan? Tapi terus akhirnya ke Walter Freden saja. Tapi itu tidak cukup. Kemudian akhirnya dia coba mulai pelan-pelan ke Bandung, tapi belum sampai terjadi. Yang kemudian Perang Dunia Kedua itu ya, Jepang masuk dulu itu. Nah dalam posisi itu kepindahan sih oke, tapi pertama jaraknya panjang. Problem itu kota bekas pelabuhan, ini kasus seperti New York ya. Ketika dia dilahirkan oleh suatu pelabuhan, maka tadi ya bisnis itu sudah komplikasinya tinggi ya. Semua uang lewat bawah meja. Posisi itu sudah terjadi dan kalau semua pemerintahan tias politika berada di tempat yang sama, semuanya itu mentalnya bisa kan sama ya. Karena gaya pelabuhan, gaya pelabuhan. Dan karakter itu kemudian ibu kota itu harus lebih jauh dari pelabuhan ya. Undang-undang, kebijakan-kebijakan gitu, mengatur supaya tidak masuk dalam bisnis gitu. Karena bisnis itu akan sangat meracuni gitu. Nah, dalam posisi itu betul. Terus bagaimana caranya? Itu saja. Bahwa lokasi yang lebih di tengah relatif karena kita kan 70% laut. Ya pasti pelabuhan tetap akan menjadi penting gitu. Karena ya kalau misalnya di penerbangan tidak bisa terjadi apa yang harus dilakukan ya. Dan hampir semua nanti yang murah pengiriman barang pasti lewat laut. Nah, itu yang harus dicari bahwa jarak itu menjadi penting, pusat-pusat menjadi penting. Bahwa sejarah kenapa Sumatera Jawa menjadi lebih dominan karena
perdagangan itu menyisir dari Tanjung Harapan, kemudian Malaka, Selat Malaka, ke Jepang, ke Cina. Jadi kemudian akhirnya banyak yang mampir ke Jawa dan Sumatera. Udahlah, Jakarta udah paling tepat lah. Iya, dari posisi ini sebenarnya memang sangat dikunjungi banyak. Ya. Nah, tapi memang kalau kasusnya memang apakah gempa, ya, saya nggak tahu. Kalau di utara nggak terlalu banyak itu ya. Nah, narasi gempa saya nggak setuju. Ya. Kalau narasi gempa itu jadi alasan, kita bedol desa dong. Ya, ya. Kenapa sekarang kantor-kantor di Jakarta makin gede tuh? Kejaksaan, Mabes Polri. Kalau memang betul gempa, kenapa bikin MRT gede-gedean? Artinya logika itu udah batal demi hukum. Ya. Kalau kita berkata, oh iya Palangkaraya dulu kan digadang-gadang sama Bung Karno, menurut saya nggak tepat. Bung Karno waktu itu ingat tahun 60-an itu, akhir 59 itu ada panitia pemindahan ibu kota, panitia ibu kota. Malang mengajukan, Surabaya mengajukan, Palangkaraya kebetulan waktu itu baru dibangun gitu. Semua berwacana. Tapi Bung Karno kan pernah bilang bahwa logistik di sana nggak mungkin. Udah pasti nggak mungkin. Akhirnya tahun 64 barulah secara de jure diputuskan ibu kota ada di Jakarta. Karena sebelumnya de jurenya nggak ada. Oh, nggak ada, Ya. Sekarang pun juga kan udah Belum juga, de Kita nggak jurenya punya belum. ibu kota. Karena udah tanggung tuh. Ya. Iya, Sudah nggak tidak punya. di ibu kota, tapi ibu kota baru belum ada. Iya, kita nggak punya ibu kota. Tidak punya ibu kota. Jadi artinya ya kalau mau logikanya buktinya Tokyo sampai hari ini masih jadi ibu kota ya. Iya. Ya. London sampai hari ini masih jadi ibu kota gitu. Jadi- Moskow nggak ada di tengah-tengah Rusia kan? Iya, jadi sebenarnya IKN itu bukan sesuai gagasan Bung Karno dong ya. Bung Karno dulu berpikiran untuk mencari tempat. Ya, tapi belum di IKN dan belum dalam waktu secepat ini gitu ya. Bukan, tapi setelah dipikir-pikir apalagi gara-gara Asian Games, tiba-tiba infrastruktur Jakarta itu melebihi dari kota-kota yang lain kan. Itu kan investasi. Ya. Lu mau mulai dari nol di mana? Di Palangkaraya ya nggak mungkin Iya. lah. Ya akhirnya dengan situasi Sumarno waktu itu Menteri Dalam Negeri merangkap Gubernur DKI bilang ya udah ya di sini Jakarta aja ya. Ya wis ning kene wae. Karena apa? Sejarah Jakarta itu 3 peristiwa penting Indonesia itu Ya, terjadi di Jakarta. proklamasi. Kebangkitan Nasional, Sumpah Sumpah Pemuda, Pemuda, proklamasi. Ya. What can you do? Ya London nggak pindah, ya kan? Moskow juga nggak pindah, dulunya di Saint Petersburg. Ya. Tokyo juga sejak zaman Edo, ya kan? Ya mungkin satu hari nanti akan pindah, tapi udah pasti bukan IKN tempatnya, karena nggak punya pelabuhan besar. Ya. Kalau betul pelabuhan jadi salah satu tol ukur ya. Ya. Tapi memang tahun 50-an itu yang kita baru merdeka kan. Dalam posisi itu yang kita pernah ke Jogja, ya di Bintan itu lebih Ya, politis. karena keadaan kan. Ada pemerintahnya, ada Agresi, rakyatnya. ya, agresi militer, semua betul. harus pindah. Jadi dia harus mencari supaya eksis Indonesia. Nah, tapi pada posisi 50-an itu memang banyak daerah-daerah terutama yang dari kerajaan-kerajaan itu mempertanyakan masalah ibu kota. Jadi ada keriuhan ya, 50 sekian. Makanya dalam posisi itu ketika belum oke di mana? Tidak pernah putus. Akhirnya makanya tahun 60 oke, kita putuskan saja di sini karena kemudian mau membangun tadi 63 itu titik puncak. Ada Konevo, ada Asian Games, ada banyak hal yang kemudian harus menyatakan diri sebagai identitas. Ya. Yang mercusuar itu ya. Jadi ke dunia itu dia harus memperlihatkan kami ada ya. Kemudian tuh kami bukan hanya eksis tapi kami berdaya gitu. Artinya punya kedaulatan. Dan kebetulan juga waktu itu entah kenapa Bung Karno nggak punya kemewahan seperti Kubicek bisa membangun Brasilia. Ya. Entah kenapa gitu, karena saya nggak tahu ya, tapi situasinya masih banyak pekerjaan lain. Ya, Di samping, anggaran yang banyak itu kan terkuras untuk memperkuat angkatan darat, angkatan udara, angkatan laut loh. Ya karena setelah agresi ya kan, militer jadi itu kan proyek jadi- mercusuar itu sebenarnya kalau dibanding sama kita menghabiskan ongkos untuk menyiapkan itu semua, peanuts loh. Justru angkatan darat, angkatan laut itu dapat anggaran yang sangat besar karena tiba-tiba ini kan situasi perang dingin. Ya. Ya. Jadi Bung Karno menghabiskan anggaran bersama tentu menteri dan sebagainya bukan semata-mata proyek mercusuar, Istiqlal, Tugu Nasional, GBK. Come on, uang terbesar habis buat peralatan persenjataan militer loh. Ya. Jadi kalau kita pahami bahwa Bung Karno ini membangun penuh dengan gagasan, ada imajinasi dan itu dipikirkan dengan Ya. jangka panjang dan kemudian sangat menerima masukan dari orang-orang yang berkompeten pastinya. Dan kalau punya potensi gagal, di stop sama dia. Ya contohnya misalnya, Banyak jembatan Selat Sunda. oh iya sempat ya itu ya. Dulu ya. Muncul dari ITB itu usulannya diterima, tapi bilang, wah ini uangnya dari mana? Nggak langsung bilang, coba nih negara lain invest gitu, nggak bisa. Karena polisinya adalah kita lebih baik minjem. Nah waktu itu setelah diukur-ukur kemampuan bayarnya terbatas. Ya.
Jadi emang berbeda ya. Ketika melihat keadaan yang sekarang, bagaimana pembangunannya yang begitu jor-joran pembangunan dengan investasi, bahkan kalau bisa memanggil ke investasi asing untuk segera masuk, yang pasti investasi asing itu kan pasti juga ada keinginannya kan. Punya ada agenda. imbal baliknya. Ya, ada timbal baliknya. Ketika menginvest di sini, apa yang akan diambil? Pasti nggak mungkin baik banget nih gua kasih gitu kan, nggak mungkin. Gitu. Jadi memang sebaiknya memang pembangunan ini juga tadi berdikari seharusnya. Ya. Kalaupun Bisa ya. kalaupun keadaan- investasi, kita harus kuat dulu di dalam lah. Dikorupsi terus gimana? Tadi ada lagi itu bahwa sebuah negeri itu ya bentuk miniaturnya adalah sebuah kota kan. Kota itu sudah keberlanjutan dari desa ya, kemudian punya tataan ya, yang ditata. Penataan itu menjadi kunci. Karena penataan itu akan suatu bentuk masyarakat yang banyak ini kemudian mengikuti pola-pola yang sama. Makanya dia mulai misalnya dari notes ya, kayak Kevin List bahwa ada patung dirgantara itu ya, kemudian ada pemuda, ada selamat datang. Bundaran HI. Jadi pusat-pusat itu menjadi penting untuk membuat kesepakatan, ya, simbol-simbol dari kesepakatan. Kemudian ada memori, ya, kenangan dari proses waktu kecil dewasa, kemudian menjadi rasa ini rumahku, karena ini kotaku. Dari kota itu nanti berbicara tentang negeri. Gitu. Makanya dalam pendekatan itu harusnya ya penataan itu harus berpikir juga pada community shell itu, tempat berlindung pada suatu kota. Tapi kota itu bukan hanya fisiknya, tapi adalah masyarakatnya itu. Peradaban ya. Peradaban. Ya. Jadi masyarakat itu dikendalikan apa? Koridor-koridor Tamrin Sudirman ya. Itu kan saya sering menyebut poros kemerdekaan. Dia membuat rasa yang Belanda tidak punya. Jadi dia kan Belanda itu sampai Monas dari kota tua ya, daerah Koningsplein atau Monas itu kemudian ke Jatinegara. Ya. Terus kemudian ke Bogor, ya ke Budensort. Nah dalam posisi itu Bung Karno kami bikin sesuatu yang tidak ada. Jadi satu jalan di mana tidak ada satu bangunan kolonial pun di dalamnya. Ya, makanya bandingkan Salemba ya Mataram sama coba lihat pada posisi Tamrin Sudirman. Jadi kemandiriannya di situ. Di situ masyarakat Indonesia menemukan jati diri seperti menemukan Pancasila gitu ya. Iya. Nah, satu hal yang paling penting kalau kaitannya dengan posisi idea tadi adalah proses dibuangnya di ND. Ya, posisi di ND itu kemudian dia dibuang ke daerah yang Indonesia Timur yang tidak punya kemampuan besar. Kalau Bung Hatta, kita harus federal karena dulunya di kerajaan-kerajaan. Dia bilang kalau semua difederalkan, maka daerah-daerah yang minus itu akan tertinggal. Ya, akan berbahaya sekali bisa masuk Australia. Jadi harus disubsidi oleh yang bagian yang banyak produksinya. Makanya kesatuan. Dalam posisi kesatuan itu sama dengan membangun kota tadi. Jadi perspektif idealisme yang berbeda tadi harus disambung, disatukan dengan suatu koridor yang besar. Banyak partai oke, tapi tujuannya harus sama. Masa depannya itu simbol dari Tamrin Sudirman yang sifatnya itu masyarakat akhirnya sekarang misalnya Car Free Day, loh semua jadi satu. Agama apapun kaya miskin tapi itu di proyek mercusuar loh. Iya. Itu simbol selalu Bung Karno kuat di sini. Tamrin Sudirman. Ya mercusuar, tapi kalau masih memikirkan peradaban, memikirkan manusianya, rakyatnya nggak masalah. Justru tujuan utama justru itu. Dan accountable lah. Kota dan fisiknya ini hanya alat ya untuk membangun tadi. Siap. 46 menit kita. Siap. Terima kasih. Seru banget, terima kasih obrolannya. Jadi pembangunan, ya itu pembangunan yang harus memikirkan peradabannya juga. Nggak aja asal membangun, bahkan menggusur peradaban atau bahkan menghapus peradaban. Pembangunan yang sekarang terjadi kan, menghilangkan masyarakat yang ada, menggusur, bahkan tidak memikirkan kemakmuran rakyatnya, hanya memikirkan investasi, penjaraan ya, yang kuat penjara duluan. Terima kasih Mas Yuda, terima kasih Mas Boy. Dan kita terus kalian bisa tonton terus Diskusi Barbar yang selama bulan Juni kita bekerja sama dengan Yayasan Bung Karno di bulan Bung Karno, dan pantengin terus di channel 2045 TV. Merdeka.